Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemirsa, seorang pasien dalam pengawasan yang diisolasi di Ternate, Maluku Utara kabur dari rumah sakit. Padahal dari hasil rapid test dinyatakan positif corona. Inilah pasien dalam pengawasan yang kabur dari isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Pusori, Ternate, Maluku Utara. PDP yang kabur ini pun beradu mulut dengan warga yang memintanya kembali ke rumah sakit. Pasien melawan karena merasa dirinya sehat. Setelah mendapat penjelasan tim medis, akhirnya pasien mau diisolasi kembali. Pasien ini baru diisolasi selama 1 hari karena hasil rapid testnya dinyatakan positif. Dirinya pun diisolasi sambil menunggu hasil tes swab. Namun karena tidak merasakan gejala, dirinya nekat kabur dari rumah sakit. Pemirsa, 76 perawat Rumah Sakit Paru Aryo Wirawan, Jawa Tengah harus menjalani isolasi mandiri akibat seorang pasien COVID-19 menyembunyikan riwayat perjalanan ke luar negeri. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, 46 tenaga medis di Rumah Sakit Karyadi Semarang dinyatakan positif COVID-19 akibat pasien tidak jujur soal riwayat kontak serta status kesehatannya. 7 tenaga medis di Rumah Sakit Paru Aryo Wirawan, Kota Salatiga, Jawa Tengah tidak diperbolehkan berdinas untuk sementara waktu. Mereka harus menjalani isolasi mandiri di sebuah rumah dinas. Isolasi mandiri harus dilakukan lantaran salah satu pasien penderita paru-paru yang ternyata terjangkit COVID-19 berbohong. Menurut informasi dari teman-teman di lapangan, beliaunya telah melakukan perjalanan ke Eropa, salah satunya ke negara Italia. Nah, tentunya saya juga menghimbau kepada warga yang terpaksanya sudah melakukan bepergian, tetap harus mengatakan sejujur-jujurnya. Awalnya pasien menjalani pemeriksaan medis karena mengeluhkan sakit di bagian dada. Saat pemeriksaan, pasien tidak mengakui pernah melakukan perjalanan ke Eropa. Namun saat pasien menjalani tes swab, hasilnya adalah positif COVID-19. Para perawat tidak memakai alat pelindung diri saat merawat pasien tersebut. Sementara itu, 76 pegawai Rumah Sakit Umum Dr. Sujati Purwoda di Grobogan, Jawa Tengah, termasuk 2 dokter harus menjalani isolasi mandiri pasca menangani pasien positif corona akibat pasien tidak jujur selama diperiksa. Bahkan di Semarang, Jawa Tengah, 46 tenaga medis di Rumah Sakit Karyadi Semarang dinyatakan positif COVID-19. Akibat pasien tidak jujur soal riwayat kontak serta status kesehatannya kepada petugas medis. Di tengah pandemi COVID-19, sudah sepatutnya pasien jujur tentang riwayat kontak dan bepergian serta menyatakan status kesehatannya untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejujuran pasien untuk terbuka soal riwayat dan status kesehatannya sangat penting. Hal itu disuarakan Dr. Leonita Triwahyuni, anak dari dokter yang meninggal akibat virus corona dalam dialog spesial report sore tadi. Boleh diceritakan seperti apa kronologisnya atau ceritanya orang tua Anda bisa terpapar COVID-19? Jadi papa saya waktu tanggal 12 itu prakteknya memang berdua sama mama saya. Jadi berdua praktek, ada pasien, kebetulan datang, pasiennya sendiri nggak bilang apa-apa mengenai penyakitnya. Pasiennya cuma bilang beliau pulang paksa dari rumah sakit di Jakarta Selatan karena katanya sih pelayanan rumah sakitnya kurang baik. Lalu kemudian beliau datang dengan gejala-gejala memang mengarah ke arah COVID. Cuman waktu itu papa kan memang praktek di praktek umum nih. Jadi memang APD-nya saat itu yang digunakan hanya masker saja. Karena memang kita tahu APD itu sulit sekali didapatkan, masker juga cukup mahal. Nah, pasiennya pun sebenarnya waktu datang memang masih menggunakan masker. Cuman waktu masuk ke dalam ruang periksa, maskernya dibuka. Jadi memang kesadaran penggunaan masker saat itu memang belum seheboh sekarang gitu. Jadi ya mungkin saat itu papa tertular.
Baik, dari sejak pasien datang dan akhirnya orang tua Anda mengalami gejala COVID-19, berapa lama jaraknya, dokter? Kurang lebih 5 hari. 5 hari begitu ya? Dan sudah confirm kalau tertular dari pasien tersebut? Sampai sekarang kita nggak tahu status pasien tersebut apa dan tidak ada tracing ke pasien itu juga. Karena pasiennya datang ke tempat praktek sebanyak 3 kali dan sampai sekarang kita tahu akses untuk swab dan akses untuk rapid test memang masih agak susah. Jadi ya sampai sekarang ketika pasiennya datang 3 kali, habis itu sudah merasa sehat, ya pasiennya sudah nggak kembali lagi. Jadi sampai sekarang juga kita nggak tahu pasien itu statusnya apa, COVID positif atau tidak. Baik, Dr. Leo, meskipun orang tua Anda meninggal karena tugas begitu, Anda sendiri juga dokter, tapi dokter juga manusia. Apa yang Anda rasakan ketika Anda kehilangan keluarga karena COVID ini? Mungkin pertama-tama saya sempat merasa marah ya. Jadi karena saya merasa ini sebenarnya hal yang seharusnya tidak terjadi. Misalnya pasiennya sudah tahu kondisi pasiennya itu sendiri seperti apa, dicurigai apa, makanya disuruh rawat di rumah sakit. Mungkin kalau dengan pasien itu bisa bilang ke kita penanganannya beda. Nggak mungkin juga kita santai-santai aja cuma pakai masker gitu. Dan saya rasa memang banyak di kejadian di rumah sakit sekarang juga hampir sama kejadiannya. Karena kita tahu APD yang lengkap itu hanya sekali pakai dan susah sekali didapatkan gitu. Baik, pasti berat sekali merasakan hal ini begitu. Dr. Leonita, kalau boleh berteriak, apa yang ingin Anda suarakan ke masyarakat terkait ini? Yang ingin saya bilang bahwa jangan sampai angka-angka kematian yang dipaparkan oleh pemerintah, walaupun sekarang seperti memberikan harapan palsu ya, dengan angka kesembuhannya lebih tinggi. Tapi kita lihat angka kematian itu bukan cuma angka loh, itu nyawa manusia. Dan jangan sampai nyawa itu terhitung dari keluarga Anda atau dari Anda sendiri. Jadi sebaiknya ya turuti aja sih apapun yang pemerintah anjurkan, misalnya seperti saat ini physical distancing, pakai masker, jaga kebersihan, dan terutama lindungi juga tenaga medis. Dengan kalian memberitahu apapun yang kalian tahu sejujurnya, misalnya riwayat perjalanan, riwayat kontak, itu akan sangat membantu banget kok. Baik. Petugas medis berinisiatif membuat alat pelindung diri untuk bayi. APD berupa pelindung wajah itu berfungsi melindungi bayi yang baru lahir agar tidak tertular virus corona. Inilah alat pelindung diri untuk bayi yang dibuat tim medis Puskesmas Kelurahan Malakasari, Jakarta. Mereka membuat APD pelindung wajah yang berbahan dasar mika untuk bayi yang baru lahir. Pembuatannya cukup mudah, dengan memotong mika sesuai ukuran wajah bayi lalu ditempelkan pada ikatan kepala yang aman untuk bayi. Hasil APD ini pun dikirimkan ke sejumlah puskesmas. Teman-teman pada bilang, yuk kita bikin yang buat bayi, yuk kita coba kasih ke puskes kecamatan yang ada rumah bersalinnya gitu kan. Ternyata puskes kecamatan juga apresiasi banget gitu, kita bikin seperti itu, terus kita kirim, ada 6 bayi kebetulan kemarin di sana. Cara membersihkan APD bayi mudah dengan hanya disinfeksi mandiri. Selain dapat dipakai berulang, APD ini juga melindungi bayi dari paparan virus dan bakteri. Tim medis Puskesmas Kelurahan Malaka juga memproduksi APD pelindung wajah untuk orang dewasa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah anak di berbagai daerah rela menyerahkan seluruh tabungannya untuk menyumbangkan alat pelindung diri bagi tenaga medis. Mereka rela menyingkirkan mimpinya membeli barang impian dan bahkan ada yang hidup dalam keterbatasan. Seorang siswa sekolah dasar, Muhammad Hafid, memberanikan diri mendatangi Polsek Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hafid menyerahkan uang tabungannya lebih dari Rp400.000 untuk dibelikan alat pelindung diri bagi tenaga medis yang menangani pasien corona. Bocah berusia 9 tahun ini telah mengumpulkan uang selama 9 bulan. Ia mengaku iba melihat kondisi tenaga medis yang kekurangan APD. Padahal Hafid dan keluarga hidup dalam keterbatasan.
Nyumbang Nyumbang apa? baju APD Itu uangnya dari apa, Dek? dari uang jajan. Dari uang jajan yang ditabungin gitu? Iya, Nabungnya berapa lama kamu? 9 bulan. Itu Adik kenapa pengen nyumbang gitu? Sebab dokter kekurangan baju APD. Selain Hafid, seorang siswa sekolah dasar di Pangkep, Sulawesi Selatan, menguras seluruh tabungannya demi menyumbang alat pelindung diri bagi petugas medis. Akram Ataya Haizuran bahkan rela harus menunda rencananya untuk membeli sepeda. Didampingi ayahnya, bocah berusia 9 tahun ini mendatangi Rumah Sakit Batara Siang dengan membawa tabungan miliknya sebesar Rp570.000 hasil menabung selama 6 bulan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Yasmin Saman Ahmad mendatangi posko jurnalis peduli kemanusiaan untuk mendonasikan hasil tabungan miliknya. Sumbangan tersebut diserahkan untuk membantu tenaga medis yang bertugas sebagai garda terdepan dalam menangani pasien corona. Menurut Ibunda Yasmin, kepedulian putrinya muncul saat melihat pengorbanan para tenaga medis yang rela mengerahkan energi, waktu, dan bahkan kehilangan nyawa demi merawat pasien corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi sosial di tengah pandemi corona diperlihatkan warga Daan Mogot dengan membagi-bagikan sembako untuk warga yang membutuhkan. Sementara Kementerian Sosial mendirikan dapur umum untuk menyiapkan makanan siap saji bagi warga Jakarta yang terdampak corona. Dalam upaya meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi virus corona, warga yang tinggal di kawasan perumahan Daan Mogot Baru Kalideres, Jakarta Barat, pagi tadi melakukan aksi bagi-bagi sembako kepada yang membutuhkan. Seorang ibu yang berprofesi sebagai pemulung mengucap syukur saat mendapat bantuan paket sembako. Dirinya mengaku tetap memungut barang bekas di tengah pandemi untuk menghidupi keluarganya. Dapat bantuan berapa? Senang Pak, ya Allah, alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak ya Pak, ya Allah Tuhan, ya Allah. Ibu sehari-hari kerjanya apa? Hari ini Pak. Mulung, Bu. Iya. Di daerah mana di sini? Di daerah sini. Ini daerah apa, Bu? Ini Kalideres Pak. Puluhan paket sembako yang dibagikan merupakan hasil donasi swadaya warga perumahan Daan Mogot Baru. Aksi sosial ini diharapkan bisa menginspirasi masyarakat untuk membantu warga yang membutuhkan di tengah pandemi corona. Untuk membagikan sedikit sembako untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Kami harap dengan ini semoga banyak juga teman-teman saudara-saudara kita yang mampu tergerak hatinya untuk mengadakan bakso seperti yang kami adakan tadi. Sementara itu pada Jumat pagi Kementerian Sosial mendirikan dapur umum di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam sehari, petugas menyiapkan hingga 9.000 makanan siap saji untuk didistribusikan kepada warga DKI Jakarta yang terdampak COVID-19. Makanan disalurkan utamanya kepada masyarakat yang tengah melakukan karantina mandiri, selain itu juga pekerja sektor informal. Posko ini rencananya akan berfungsi pada 19 April mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.